Kita lanjutkan, Bang Faldo dari tadi sudah ngelus-ngelus dada, kenapa Bang? Banyak diomongin? Ya, terima kasih sebelumnya. Memang menurut kami pemerintah hari ini sedang bekerja keras ya untuk segala macam skenario, segala macam model. Tadi sempat dibilang 20 menit cukup atau tidak gitu. Ya kalau tidak cukup ya take away saja sebenarnya gitu kan. Dalam artian memang model-model yang terjadi ini adalah upaya dari pemerintah kita hari ini untuk membuat sebuah sistem yang terintegrasi, sebuah sistem yang komprehensif dan menciptakan kelembagaan yang kuat gitu loh. Karena keyakinan kita hari ini bisa jadi bukan menjadi pandemi yang terakhir kan. Kita tahu dengan usia zaman yang semakin menua, climate change dan ini jadi krisis global sehingga model-model yang terintegrasi dan komprehensif lah yang sedang diuji oleh pemerintah. Dalam artian ketika Bapak Presiden turun ke bawah melihat kondisi apotek yang di sekitar atau di samping rumah kita, ini bukan hanya sekedar belusukan gitu loh. Tapi ini untuk memastikan apakah betul obat untuk penanganan COVID, antivirus itu memang benar-benar ada di lapangan. Sampai harus presiden yang turun tangan. Dalam artian kita perlu menguji apakah birokrasi kita ini cukup kuat sampai ke akar rumput. Termasuk tadi bantuan yang juga disampaikan oleh Pak Fadlizon. Gitu. Artinya apakah betul tadi disampaikan oleh Bang Immanuel bahwa menteri-menterinya bandel? Dalam artian model yang sedang diuji oleh pemerintah kita hari ini dengan dukungan dengan masyarakat tentunya, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendirian dalam hal ini gitu. Ada laporan masyarakat, kelangkaan oksigen. Pak Presiden langsung dengan melibatkan startup, melibatkan beberapa pihak pengusaha untuk memastikan kondisi oksigen kita ada, termasuk bantuan. Betul-betul dicek Pak Presiden turun ke rumah warga, betul-betul memastikan juga. Nah, tujuannya sistem yang terintegrasi inilah yang ingin kita ciptakan. Karena apabila terjadi krisis di masa depan, bangsa ini udah siap. Ya kan? Karena tidak ada bangsa yang dalam tanda kutip pandemi ini global issues, tidak banyak bangsa yang siap gitu untuk hal itu. Nah, kenapa harus komprehensif? Karena sistem ini akan diteruskan ke generasi selanjutnya. Siapapun presiden selanjutnya yang tadi mungkin disentil oleh Bang Noel di pemilu 2024 misalnya, ya udah ready gitu dengan sistem yang begini. Jadi ikhtiar dari Pak Presiden Jokowi mencari keseimbangan antara kesehatan dan juga ekonomi. Nah itulah yang sedang diuji secara terus-menerus. Tapi kan kalau terintegrasi, udah Faldo, buktinya poster ini sempat viral di media sosial dan sempat membuat hampir seluruh pihak TNI Polri juga bersiap-siap menghadapi ini. Dan meskipun ternyata nihil kan. Nih, seruan-seruan lainnya, Anda juga mantan aktivis, melihat segala aksi ini respon Anda? Saya yakin mahasiswa hari ini adalah mahasiswa yang peduli ya dengan kondisi rakyat kita gitu. Mayoritas mahasiswa hari ini memilih untuk tidak melakukan aksi dengan menimbulkan unsur kerumunan. Ya, yang dilarang itu kan berkerumun, bukan kritiknya. Dan kita lihat hari ini model aksi, aspirasi dengan lip service yang viral di media sosial, ya kan, dengan model-model yang seperti ini gitu. Tapi tidak menimbulkan kerumunan. Saya kira kita perlu mengapresiasi mayoritas mahasiswa yang memilih untuk menahan diri gitu dengan menciptakan model pengawasan yang lain dan berbeda. Tapi kan Anda sendiri dulu pada saat menjadi aktivis juga sering ngirim surat ke Mensesnek, tapi nggak dibalas-balas. Sekarang mungkin juga bisa begitu kali Bang? Jadi kalau seandainya kita berbicara demonstrasi, ini adalah sebuah upaya untuk menyampaikan kritik. Ini bagian dari advokasi. Pemerintah menerima? Iya, karena bagaimana caranya pemerintah tidak menerima? Karena pemerintah itu memang butuh dikritik seperti yang Bang Fadli bilang tadi. Agar terciptanya pemerintahan yang kredibel. Sesuatu yang kredibel itu adalah sesuatu yang diawasi dengan baik. Siapa yang ngawasin? Mahasiswa, Bang Fadli, Bang Noel, Pak Said Didu, ya kita semua. Baik. Jadi seseorang apabila diberikan ujian dengan tingkat kredibilitas yang kuat hasilnya karena pengawasannya baik. Nah oleh karena itu saya kira karena mahasiswa kita peduli dengan nasib rakyat, mayoritas tidak datang ke aksi, dan memilih aksi dengan metode yang lain. Baik, luar biasa ini jawaban Faldo. Baru jadi staf khusus Mensesnek ini, Bang Said perlu kita apresiasi. Tapi ini pertanyaan terus masuk, kami coba tampung. Siap. Untuk Faldo, untuk Bang Fadli dan juga Bang Nul. Bang Said ini ada pertanyaan dari
Munirs B01. Apakah gagalnya demo Endgame karena kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sudah dipasung dan dikebiri? Bang Saididu, bisa bantu jawab? Saya tadi menikmati bagaimana Devaldo mentransformasikan diri menjadi birokrat. Dan terlalu cepat sekali gitu. Senioritasnya nampak ya? Cepat sekali gitu. Jadi transformasinya bagus. Ya insya Allah akan dapat apresiasi lah dari bosnya gitu. Dan memudahkan kita juga. Maksudnya apresiasi gini, dari masyarakat dong, dari, Bang. Apresiasi dari masyarakat. Dari bosnya dulu. Dari bosnya dulu. Saya menyatakan gini. Pertanyaan itu, saya ini masalah seperti ini saya sebenarnya sudah tidak terlalu menarik. Kenapa? Masyarakat sekarang sudah frustrasi. Sangat frustrasi, semua lapisan. Jadi kalau demo yang terjadi, jangan menuduh siapapun, bagian apapun, karena semua rakyat sudah mau demo. Jadi pertanyaan Pak Mahfud MD menyatakan ada kelompok apa namanya, ya terserah dialah. Itu sudah salah. Seluruh masyarakat sudah mau demo karena frustrasi. Apa frustrasinya? Tadi disampaikan, ini tidak jelas. Ini semua ingin bicara tentang COVID. Sampai Menko menyatakan darurat militer. Logika mana bahwa ada darurat militer? Semua bicara, apalagi Menteri BUMN, rajin kali itu bicara tentang COVID. Tapi yang biasanya hanya vaksin dan obat gitu kan. Nah, semua menteri bicara. Apalagi Menko Investasi tiap hari bicara COVID. Semua bicara COVID. Nah, saya memahami juga yang dikatakan Pak Manuel tadi. COVID ini bisnisnya besar sekali. Perkiraan saya mungkin sampai yang bisnis pengadaan saja mungkin sampai 500 triliun loh sampai selesai. 500 triliun. Nah, bisnis ini ada yang menyedot, tapi rakyat marah. Nah, jadi demo yang disampaikan tadi coba kita tampilkan lagi ya. Saya ingin menyatakan begini, apa tadi pertanyaannya? Gagalnya demo Endgame karena kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sudah dipasung dan dikebiri. Ada benarnya, tapi bukan berarti. Dan itu banyak benarnya, teman-teman saya masih di dalam ini kok, di dalam penjara kok. Nah, dengan cara begini terus, saya hanya menyampaikan Devaldo Emanuel, dengan marahnya rakyat, tolonglah kurangi marahnya pejabat. Tolong kurangi tekanan daripada aparat. Aparat juga sudah frustrasi, keluarganya kena COVID, susah dapat makan, apa segala. Jadi jangan pemerintah menugaskan aparatnya menekan rakyat yang sudah frustrasi. Bang Saididu, Anda melihat gagalnya aksi kemarin, demo Endgame ini dilatar belakangi oleh apa kalau Anda? Saya nggak tahu juga, memang adakah rencana demo yang nggak tahu saya. Siapa tahu nggak ada sebenarnya. Supaya ada kegiatan saja seakan-akan mau demo gitu. Test the water kan, gitu Bang? Bukan. Cek ombak. Dan lucunya kan begini. Ada kan informasi ada yang ditangkap. Kenapa orang ditangkap belum demo kok ditangkap? Undang-undang mana yang dipakai? Kalau dia turun demo prokes boleh dong kena. Masa orang niat demo terus demo kan boleh. Niat demo kok ditangkepin. Nah jadi itu menurut saya arogansi seperti ini tolong Devaldo kurangi dulu deh. Rakyat lagi frustrasi. Kurangi pernyataan-pernyataan yang membuat rakyat bingung. Contoh umpamanya begini. Makan 20 menit. Nah, ini saya bingung kenapa enggak 10 menit, kenapa enggak 30 menit, kenapa enggak ini. Nah, baru saya dapat pernyataan. Ya, dia mencontoh negara barat, 20 menit itu datang ke Kentucky, ya 20 menit datang memesan gado-gado yang masih diulek. Diulek itu nggak mungkin 20 menit. Nah, ini menyederhanakan semua persoalan. Bahkan yang dilarang itu kan kerumunannya, bukan makannya. Nah, coba bayangkan kalau umpamanya kerumunan di Dewasi, maka kelihatan kan. Tapi kalau waktu, maka masa semua polisi bawa apa namanya? Stopwatch. Stopwatch. Kamu 5 menit lagi. Ya, jadi maksud saya begini. Kebijakan yang membingungkan tolong dikurangi. Begini. Ini sebentar dulu. Pada saat kita tadi
Dek Valdo sudah menyatakan bahwa sistem terintegrasi begini. Bukan ngajarin. Saya orang sistem engineering. Sistem orang pengambil kebijakan dengan sistem engineering itu hanya menyatakan ada output yang saya kehendaki, ada output yang saya tidak kehendaki, ada input yang saya bisa kontrol, ada input yang tidak bisa saya kontrol. Output yang dikehendaki menurut saya pemerintah ini masih keseimbangan antara ekonomi dan penyakit, pengendalian penyakit. Pandeminya. Output yang dia tidak kehendaki sebenarnya adalah keresahan masyarakat karena tidak mendapatkan bansos kompensasi terhadap dilarangnya bergerak. Itu output yang tidak kehendaki. Aksi-aksi bisa terjadi. Input yang dikontrol adalah anggaran negara. Nah, problemnya sekarang begini. Bahwa anggaran menyatakan tidak mau menggunakan undang-undang karantina karena menyatakan tidak ada anggaran. Oke Pak? Itu jujur saja lah bahwa kami tidak mau menggunakan undang-undang karantina karena kami tidak mampu membiayai kebutuhan rakyat dan peternakan yang dimiliki. Oke? Nah, tapi di balik itu publik bingung menyatakan gak ada uang. Tapi masih ada dana untuk penambahan modal BUMN untuk membangun jalan tol. Gimana logikanya? Jadi menurut saya hal-hal seperti ini kalau memang jujur saja menyatakan ini kami sudah berhentikan bangun ibu kota, berhentikan bangun jalan tol, berhentikan bangun ini tapi uang masih cukup, maka mohon rakyat bersabar. Ya. Oke? Tapi kalau masih ada itu, maka rakyat bertanya, enak aja lu suruh gua tinggal di rumah mati tapi lu masih belanja yang lain. Kira-kira begitu Bang rakyat. Valdo dan juga Bang Nul harus bersabar jawabnya. Kita harus jeda dulunya di catatan demokrasi pemirsa.